Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya Yudhistira Hartanto dan teman Saya Abdillah. kami akan melakukan perbincangan mengenai tawuran antar pelajar, perkelahian antar pelajar. Oke, langsung aja. Abdillah, menurutmu nih, Iya. apa alasan orang-orang tuh pengen berkelahi antar pelajar, tawuran lah istilahnya gitu? Kenapa gitu? Kalau dari menurut saya ya, yang pasti ada salah satunya cuman ikut-ikutan ya kan, nggak tahu. Nah, biasanya juga nih yang tawuran antar pelajar mungkin ada karena dendam, cari nama, dan Iya, masih benar. banyak sih. Oke, dendam. Kenapa bisa dendam? Bisa difaktorkan salah satunya tuh mungkin nama sekolahnya dijelek-jelekin atau Ya, bisa. pada siswa ini memancing atau Memancing amarah, iya, amarah. anak sekolah lain gitu ya. Oke. Misalnya kayak siswa ini apa ya, kayak seperti ini kok, siswa ini lewat sekolah ini ya kan, tin klakson lah gitu, kayak ngajak dikompor-komporin lah istilahnya. komporin kayak Iya. gitu. Menurutmu gimana? Oke, kalau menurut saya nih sama kayak tadi, alasannya karena ikut-ikutan atau apalah gitu. Dan juga kalau menurut saya orang-orang yang ngelakuin itu sebenarnya cuma pengen nyari validasinya doang. Iya. Jadi kayak, wih, gue keren, wih, pasti cewek-cewek pada suka sama gue nih karena gue yang paling depan gitu kan, ngambil megang sajam gitu. Iya. Atau ya tonjok-tonjokan gitu, pengen diliatin, istilahnya juga caper gitu ya. Iya. Mungkin karena di lingkungan rumahnya mungkin kurang ada perhatian sama keluarganya, jadi dia pengen mencari jati dirinya atau mencari perhatiannya ke lingkungan yang lain tapi yang salah gitu, negatif. Jadi ya mungkin gitulah. Mungkin kira-kira nih dampak dari perbuatan itu, dari tawuran antar pelajaran itu, menurutmu nih dampaknya apaan? Dampak yang pertama ya pasti ngerugiin diri sendiri, yang kedua ngerugiin lingkungan sekitar, salah satunya masyarakat. Pasti masyarakat merasa terganggu, resah dengan adanya tawuran antar pelajar. Biasanya ini tawuran antar pelajar ini biasanya malam nih, sekitar jam 10-an. Jam malam-malam gitu ya, malam. Pokoknya malam lah, di atas jam 9, jam 10 Pak. Ya. Jadi dampaknya gitu ya. Iya. Ya benar juga sih kalau dampak, kalau misalkan malam nih lagi di jalan raya gitu, itu juga bisa mengganggu masyarakat yang emang kerjanya tuh kerja malam, ataupun sekedar orang yang lagi lewat aja, jadi keganggu macet gitu kan. Belum lagi takutnya kalau mereka pun lewat kena sasaran. Ya itu, jadi salah sasaran. Ke tusuk lah, ke bacok, ke apalah gitu. Iya. Ya itu kalau dampak dari tawuran masyarakat ya. Nah itu kan kita udah bahas dampaknya nih. Iya. Sekarang solusinya apa nih menurut Anda, menurut kamu? Oke, solusinya sebenarnya buat anak-anaknya ya, yang pelakunya. Iya. Itu harus solusinya biar dia nggak ikutan lagi kan. Iya. Itu harus ada pembinaan dari sekolah sama orang tua pasti. Anak itu harus istilahnya diajak ngomong kenapa dia mau melakukan itu. Kalau misalkan dia alasan melakukan itu karena pengen cari jati diri, atau cuma ikut-ikutan, kita nasihatin. Udah gitu caranya buat nyari jati diri. Iya. Masih banyak hal-hal lain. Kalau cuma sekedar ikut tawuran, kena bacok ataupun kena luka-luka, ya udah nggak ada apa lagi jati dirinya cuma hanya di situ doang, tapi nggak bisa lanjut ke masa depan. Kalau emang pengen maksudnya pengen yang kayak perkelahian gitu, mending ya bener-bener perkelahian, maksudnya tuh kayak boxing itu kan ada ya, banyak. Itu bagus banget, itu daripada tawuran di jalanan. Ada resminya, kalau menang pun angkat piala, keren juga kan. Iya, dapat prestasi ya. Ataupun kalau pengen yang bela diri gitu, ada juga nama olahraga fencing yang pakai pedang gitu, tapi bukan pedang sih ya. Atau yang dari Jepang gitu, banyak lah. Pokoknya kalau pengen emang nyari jati diri di bidang-bidang kayak gitu,
ya masuknya ke olahraga yang resmi gitu. Jadi nggak dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jadi gitu. Nah, terus kalau solusinya apalagi ya kira-kira? Misal nih, ya tadi sudah itu ya, diberi nasihat gitu-gitu. Nah kalau misalnya untuk solusi nih, anaknya ketangkep sama polisi karena terlibat mengikuti tawuran antar pelajar, menurutmu gimana kok solusinya itu kalau udah ketangkap polisi? Di Indonesia ini kan ada undang-undang kalau anak itu, setahu saya itu di bawah 17 tahun itu kan nggak boleh dimasukin penjara. Jadi setidaknya kalau emang yang pelaku perbuatan itu tertangkap, dibina. Dipanggil orang tuanya juga. Iya, dipanggil orang tuanya juga, dipanggil sekolahnya. Mungkin kalau sanksi dari sekolah, saya harap bukan dikeluarkan dari sekolah sebenarnya, justru dibina. Kalau dia dikeluarkan dari sekolah, takutnya dia malah nggak lanjut sekolah dan malah lebih parah lagi. Jadi menurut saya ya harus dibina gitu. Nah kalau misalnya udah dibina tapi tetap kelakuannya seperti itu gimana ya? Masih tetap ngikutin tawuran antar pelajar. Ya kalau ini mungkin agak susah ya. Mungkin kalau menurut saya paling ya dibatasin lah. Maksudnya dia nggak boleh keluar, tetap di rumah aja. Kayak apa sih istilahnya, di penjara tapi bukan kayak penjaranya bukan di penjara yang yang gede gitu, di penjara yang benar-benar penjara gitu. Pokoknya ya di karantina lah sama keluarga sama sekolah gitu. Mungkin kayak gitu sih. Ada lagi? Kalau menurutmu gimana nih solusi atau dampak kalau udah gitu? Kena ketangkap sama polisi, dari pihak sekolah mungkin dikasih bina, diskors ya kan, nggak bisa mengikuti pembelajaran misalnya selama seminggu atau apa gitu berupa sanksinya. Nah dari Anda apalagi yang mau dibahas? Mungkin itu ya, tadi kan kita udah bicara nih kenapa mereka ikut-ikutan. Iya, itu yang pertama. Dampak negatif. Kalau dampak positif mungkin nggak terlalu banyak, tapi emang kebanyakan dampak negatif ya. Itu tadi kita juga udah bahas solusinya. Dan mungkin yang terakhir 3 itu aja kali ya. Ya. Mungkin segitu aja dari kami tentang podcast tentang perkelahian antar pelajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu ngomong penjara lama banget kok. Banyak banget aja. Ini apa nih? Nah, apa?